Assalamualaikum pemirsa, jumpa kembali bersama Mozaik Islam. Dalam 30 menit ke depan, kami akan hadirkan beragam mozaik Islam yang unik dan penting yang sayang untuk Anda lewatkan. Pemirsa, di zaman sekarang pembantu rumah tangga mempunyai peran sangat besar dalam sebuah keluarga. Namun tak jarang banyak pula majikan yang tidak menghargai seorang pembantu rumah tangga, bahkan tega menyiksanya. Padahal Islam sangat menghargai seorang pembantu rumah tangga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saudaramu dijadikan oleh Allah sebagai pembantu di bawah kekuasaanmu. Barang siapa yang saudara di bawah kekuasaannya, maka hendaklah dia memberinya makan daripada makanannya, memberinya pakaian daripada pakaiannya. Kalau dia memerintah kepadanya pekerjaan yang dia tidak mampu melakukannya, hendaknya membantunya. Hadis riwayat Tirmizi. Di zaman Nabi, para pembantu rumah tangga dikenal dengan sebutan kodimat atau pelayan, karena bertugas melayani tuannya, mulai dari mengambilkan makan dan minum, membersihkan pakaian, dan membantu keperluan lainnya. Salah satu pembantu Nabi yang terkenal adalah Siti Hajar. Siti Hajar bekerja untuk Raja Mesir, diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Siti Hajar kemudian bertugas memberikan pelayanan kepada Siti Sarah, istri Nabi Ibrahim. Pada suatu hari Siti Sarah mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menikahkan Siti Hajar dengan Nabi Ibrahim alaihissalam suaminya. Karena pernikahannya yang sudah puluhan tahun belum juga dikaruniai putra, sedangkan ia telah lanjut usia. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Ibrahim berkata, sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Tuhanku dan Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan putra kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dari Siti Hajar, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Pemirsa Mozaik Islam, selain pembantu Nabi Ibrahim alaihissalam, ada juga beberapa pembantu Nabi yang dimuliakan. Salah satunya adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang menjadi pembantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anas berasal dari keluarga yang telah memeluk Islam. Malik ayahnya masih kerabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari garis istri. Ibunya Ummu Sulaim Malika adalah seorang yang pandai. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah, Anas kecil yang juga dipanggil Unais masih berusia 10 tahun. Ibu Anas kemudian datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menawarkan Anas sebagai pembantu beliau. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menyayangi Anas bin Malik. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, saya tidak pernah melihat seorang sahabat pun yang mirip sholatnya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selain daripada Ibnu Ummu Sulaim atau Anas bin Malik. Hadis riwayat Muslim. Anas bin Malik adalah seorang pembantu yang istimewa, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberinya gelar Abu Hamzah, yaitu berarti singa. Anas bin Malik berada di urutan ketiga di antara para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang banyak meriwayatkan hadis. Anas bin Malik berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling baik akhlaknya, paling lapang dadanya, dan paling besar kasih sayangnya. Suatu hari beliau mengutusku untuk suatu keperluan, aku berangkat. Tetapi aku menuju anak-anak yang sedang bermain di pasar dan bukan melaksanakan tugas Rasul. Aku ingin bermain bersama mereka. Aku tidak pergi menunaikan perintah yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa saat setelah berada di tengah-tengah anak-anak itu, aku merasa seseorang berdiri di belakangku dan memegang bajuku. Aku menoleh, ternyata dia adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tersenyum. Beliau bersabda, wahai Unais, apakah kamu telah pergi seperti yang aku perintahkan? Maka aku pun salah tingkah, aku menjawab, ya, sekarang aku berangkat wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, demikian mulia akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada pembantunya. Pemirsa Mozaik Islam, seorang pembantu rumah tangga sesungguhnya memiliki kedudukan yang sangat mulia dalam Islam. Tugasnya dalam membantu mengurus segala macam urusan keluarga sudah sepatutnya dihargai, bukan hanya dengan sejumlah rupiah. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 orang yang aku musuhi pada hari kiamat nanti adalah orang yang telah memberikan karena aku lalu berkhianat, orang yang membeli barang pilihan lalu ia makan kelebihan harganya, serta orang yang mengontrak pekerja kemudian pekerja tersebut menunaikan transaksinya sedangkan upahnya tidak diberikan. Hadis riwayat Bukhari. Namun pada kenyataannya pembantu rumah tangga seringkali diremehkan dan diperlakukan dengan tidak baik.
seseorang yang memperlakukan pelayannya dengan buruk mendapat ancaman neraka. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak masuk surga orang yang buruk tingkah lakunya kepada pembantunya. Hadis riwayat Tirmizi. Dan ketahuilah pemirsa, akhlak seorang pembantu rumah tangga sesungguhnya menjadi tanggung jawab majikannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mempunyai jariyah atau pembantu, maka hendaknya ia mengajarinya dan berbuat baik kepadanya. Mereka yang berbuat demikian akan mendapat 2 pahala. Pertama, pahala telah memberi pelajaran, dan kedua, pahala karena memandirikannya. Hadis riwayat Bukhari. Dengan demikian, apabila pembantu melakukan kesalahan dalam pekerjaannya atau dalam bersikap, maka majikannya yang baik harus memaafkannya dan memberi pengetahuan. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, seorang laki-laki datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu ia berkata, "Wahai Rasulullah, berapa kali kita memaafkan kesalahan pembantu?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terdiam sampai orang itu mengulang pertanyaannya 3 kali. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maafkanlah dia pembantu setiap hari 70 kali. Hadis riwayat Abu Daud.